Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai wesel. Wesel berasal dari kata Wesley, yaitu bahasa Belanda, artinya juga wesel. Kemudian dalam bahasa Inggris disebutnya adalah Bill of Exchange. Kalau dalam undang-undang hukum dagang, wesel itu adalah surat yang diterbitkan yang ada tanggalnya, kemudian dan ada tempat tertentu yang mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada yang tersangkut untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau kamu dengar kata wesel, dulu itu wesel, jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat pos untuk mengirimkan uang. Surat pembayaran yang dapat diuangkan ke bank oleh pemegangnya. Jadi kalau kita mau ngirim uang, kalau dulu belum bisa transfer ya, belum ada transfer, itu pakainya wesel kalau mau kirim uang. Nah, kalau dalam akuntansi sederhananya itu adalah wesel adalah perjanjian pembayaran utang secara tertulis. Nah, kalau istilahnya ada yang namanya wesel tagih dan wesel bayar. Kalau wesel tagih adalah bagi penerima wesel, yaitu mirip piutang dengan perjanjian. Kalau wesel bayar itu adalah bagi penerbit atau pembuat wesel, yaitu janji tertulis untuk membayar utang. Nah, wesel juga ada dua macam, yaitu ada wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Wesel berbunga itu biasanya diberikan jika waktu jatuh temponya lebih dari 30 hari, misalkan 60 atau 90 hari. Hal ini berkaitan dengan penurunan nilai uang atau inflasi. Jadi bunga itu adalah kompensasi atas penurunan nilai uang, karena nilai uang kan semakin lama semakin menurun nilai uang ya. Sedangkan kalau wesel yang 1 bulan atau kurang dari 1 bulan itu biasanya tidak berbunga. Nah, Ibu kasih contoh, di sini ada transaksi antara PT Arjuna dengan toko Bima. Tanggal 15 Maret 2018, PT Arjuna menjual barang dagang kepada toko Bima secara kredit dengan syarat 2/10 N/45. Maka pencatatannya bagi PT Arjuna adalah debitnya piutang dagang 5 juta rupiah, kemudian sebelah kredit adalah penjualan 5 juta rupiah. Sedangkan pencatatan bagi toko Bima adalah debitnya pembelian 5 juta rupiah dan sebelah kreditnya hutang dagang 5 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2018, ini setelah lewat masa jatuh tempo ya, toko Bima tidak bisa membayar, maka dia mengeluarkan wesel dengan tempo 90 hari bunga 5%. Maka pencatatannya bagi PT Arjuna adalah debitnya wesel tagih 5 juta, sebelah kreditnya adalah piutang dagang 5 juta rupiah. Jadi piutang dagangnya berkurang berganti dengan wesel tagih. Sebenarnya sama ya, wesel tagih dengan piutang dagang. Hanya tadi wesel tagih itu adalah piutang dengan perjanjian. Kemudian kalau bagi pencatatan toko Bima adalah debitnya utang dagang, sebelah kreditnya wesel bayar 5 juta rupiah. Nah, ini juga terlihat ya, hutang dagangnya berkurang, kemudian munculnya wesel bayar. Hutang dagang dan wesel bayar adalah sama, dia sama-sama masuk ke hutang lancar atau kewajiban jangka pendek. Hanya wesel bayar adalah utang dengan perjanjian tertulis. Nah, demikian. Kemudian tanggal 4 Agustus 2018, toko Bima melunasi utangnya. Nah, ini sudah jatuh tempo 90 hari ya, yaitu dari bulan Mei tanggal 5 mengeluarkan wesel, berarti bulan Mei itu 31 dikurangi 5 adalah 26. Kemudian bulan Juni 30 hari, bulan Juli 31 hari. Jadi jumlahnya adalah 87 hari.
Berarti tanggal 4 adalah jatuh tempo tanggal 4 Agustus. Pas 90 hari ya. Maka pencatatan bagi PT Arjuna adalah debitnya adalah kas, sebelah kreditnya wesel tagih 5 juta rupiah dan sebelah kredit ada pendapatan bunga. Berapa pendapatan bunganya? Cara menghitungnya adalah untuk menghitung bunganya adalah 5% atau 5/100 dikalikan 90 hari per 360 hari dikali 5 juta rupiah. Hasilnya adalah 62.500.000 rupiah. Maka tadi di kredit pendapatan bunganya adalah 62.500 rupiah. Berarti kasnya di sebelah debit tadi adalah 5.062.500 rupiah. Itu pencatatan bagi PT Arjuna. Jadi bunganya bagi PT Arjuna adalah pendapatan karena dia yang punya piutang. Nah, atau yang punya piutang atau wesel tagih ya. Kemudian bagi toko Bima, debitnya adalah wesel bayar 5 juta rupiah. Kemudian debitnya adalah beban bunga sebesar tadi sama 62.500 rupiah. Jadi bagi toko Bima yang punya utang, yang punya wesel bayar itu adalah beban bunga. Baru sebelah kreditnya adalah kas sebesar 5.062.500 rupiah. Demikian untuk kali ini. Kita bertemu lagi di bagian kedua tentang pendiskontoan wesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.